Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Berdasarkan Business Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di 6 kota besar di pelosok Nusantara pastinya. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan bagi Anda yang berkendara, tetap bisa mendengar kami di radio konvensional ataupun radio tape mobil. Dan atau Anda yang ingin mendengarkan kami lewat live streaming di Radio Smart FM. Dan tidak ketinggalan kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya mampu menjadikan hari ini sebagai hari yang betul-betul harinya Anda dan juga keluarga. Saya Daryl Adam hadir temani Anda di 1 jam ini. Sejatinya kita akan bicara tentang hal yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita semuanya. Ada banyak sekali kecerdasan yang dianugerahkan. Satu di antaranya adalah kecerdasan yang berhubungan dengan culture. Nah, ini akan kita bahas bersama dengan 3 narasumber yang sudah bersama dengan saya di studio Smart FM hari ini. Izin saya perkenalkan terlebih dahulu, pas tepat di bagian depan saya. Beliau adalah founder dari Power Character, ada Bapak Dr. Jacob Ezra. Selamat malam Pak Jacob. Selamat malam Mas Daryl Adam. Sehat Pak Jacob? Sehat sekali, terima kasih. Udah lama gak ketemu ya? Sudah ada tahunan gak ketemu. Okay. Tapi ini untuk menghormati tamu terhormat saya, Yes, betul. Bapak Dr. Jun Kunchoro. Iya, baiklah. Terima kasih Pak Jacob waktunya. Ya, Dan tidak ketinggalan juga bersama dengan kami ada founder of Personic, ada Mas Harmony Ezra. Selamat malam Smart Listener, senang berjumpa kembali. Terima kasih Mas Harmony waktunya. Terima kasih Mas Daryl, senang bertemu Dan kembali. seperti yang disampaikan oleh Pak Jacob Ezra tadi, tidak hanya kita bertiga saja yang hadir untuk bisa lebih menggali lebih jauh tentang tema utama kita hari ini. Kami hadirkan tamu atau narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yang juga akan berbagi tentang cultural intelligence, a chip of internal survival. Ada Bapak Dr. Jun Kunchoro Hadiningrat. Beliau ada seorang konsulat jenderal di Pakistan dan direktur sekolah staf dan juga pimpinan luar negeri. Selamat malam Pak Jun. Selamat malam Smart Listener. Koreksi sedikit, saya sudah menyelesaikan sebagai konjen dan juga Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan. Jadi sekarang statusnya diplomat di Kementerian Luar Negeri. Diplomat Kementerian Luar Negeri. Izin saya panggilnya Pak Dr. Jun atau Pak Jun saja? Pak Jun aja. Pak Jun aja. Oke, baik. Kita ajak Anda untuk berinteraksi nanti di 0812 11 12 959 dan di kanal YouTube Smart FM. Dan seperti biasa kami ingatkan Anda, jangan lupa untuk Smart Listeners yang ingin mengetahui dan dibacakan dalam tanda petik karakter-karakter Anda, apakah kira-kira kekuatan Anda, kelemahan Anda, dan apa yang harus Anda lakukan, silakan kirimkan tanda tangan Anda ke 0812 11 12 959. Nanti di sesi ketiga dan keempat kita akan sediakan waktu untuk menjawab semua rasa penasaran Anda tentang karakter diri Anda yang langsung akan dibacakan oleh Mas Harmony Ezra. Baik, kita mulai saja sesi pertama ini. Mungkin kalau kita bicara masalah cultural intelligence, ini satu hal yang sepertinya terdengar agak sedikit baru ya Pak Jacob ya, sehingga perlu pemahaman dan juga jadi pertanyaan kenapa kok seorang diplomat dihadirkan malam hari ini. Ini kan kelas berat banget gitu loh. Jadi saya yakin banyak hal yang bisa diulas. Izin Pak Jacob, apa urgensi dari tema kita malam hari ini? Kita tahu dalam kehidupan sosial itu mengandung yang namanya budaya. Budaya itu dibangun dari adat istiadat setempat lokal, kemudian dari kebiasaan masyarakat. Nah, kenapa ini sengaja kami angkat? Karena beliau ini orang yang sangat kompeten dalam menghadapi berbagai macam cultural. Contohnya beliau pernah di Pakistan. Nah, nanti bisa diceritakan bagaimana pengalaman beliau menghadapi shock culture seperti ini. Jadi Indonesia punya culture. Begitu ada ribuan suku ya, bahasa itu bagian dari culture juga. Nah, kegagalan dalam bersosialisasi karena kita tidak cerdas secara cultural. Tidak memahami, nggak usah ilmu antropologi lah, ya, tetapi memahami adat istiadat di mana kita bisa respect dengan beliau itu. Dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Contohnya, kalau tetangga saya orang Betawi, ya, satunya orang Jawa, ya pasti perlakuannya pasti beda. Nah, kebetulan saya sendiri dari Jawa, pasti lebih akrab. Tapi saya dengan orang Betawi juga harus akrab. Misalnya di depan rumah saya ada orang Medan tuh, ya.
orang Sumatera begitu. Jadi kalau kita tidak memahami budaya-budaya dan etika-etika dalam hal menyapa saja, itu kan berbeda. Itu sebabnya Mas Daryl Aldan dan Smart Listener, tujuan utama dari acara ini adalah supaya kita bisa semakin membaur, bisa semakin menghormati orang-orang yang berbeda culture di sekeliling kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jacob. Saya izin ke Mas Harmoni. Mas Harmoni, ada perspektif berbedakah tentang tema kita hari ini? Nah, jadi ini menarik nih kalau misalkan Anda pendengar setia di Smart FM, di Smart Character specifically kan pembicara kita juga memang biasanya business owner, leader, dan pendengar kita ini kan memang pemimpin-pemimpin yang selalu punya mimpi. Dan kemarin juga kita bahas juga ada teman-teman kita juga yang bawa bisnisnya sampai ke luar negeri gitu. Nah, jadi memang salah satu angle yang bisa kita angkat ini, cultural intelligence ini definitely akan sangat bermanfaat. Kalau misalkan satu, kita memang pengen, sekarang sudah era globalisasi ya, kalau memang kita pengen bikin bisnis sampai ke luar negeri, penetrasi ke luar negeri. Nah, ini ternyata cultural intelligence ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita memang ini tren yang menarik ya. Kemarin saya juga membawa di acara yang on top gitu ya, Smart. Pada saat itu Smart yang on top itu kita lagi buka booth nih. Nah, terus saya ketemu dengan banyak anak-anak muda dan generasi Z gitu ya. Dari generasi Z ini ternyata mereka punya impian untuk sekolah di luar negeri dan bekerja di luar negeri. Trennya semuanya ke sana semua. Gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah fenomena dan penting untuk kita bahas ya. Ternyata cultural intelligence itu it's a thing gitu, dimana kita juga penting berbudaya. Kalau kita lihat isu-isu sosial di luar negeri, di Jepang terutama sekarang lagi viral gitu ya, malah preman-preman Indonesia gitu malah bikin onar di luar negeri. Jangan sampai begitu ya gitu loh. Nah, hal-hal tersebut itu yang akan menjadi poin pembahasan kita ya. Penting ternyata selama ini kita cuma tahu ada intelligence quotients gitu ya, cuman kecerdasan pemahaman berpikir aja gitu ya. Tapi ternyata ada social intelligence, ada emotional intelligence. Nah, sekarang kita ngomongin cultural intelligence bersama dengan Pak Dr. Jacob Ezra dan Pak Dr. John Kuncoro yang memang sudah berpengalaman sekali menolong banyak orang Indonesia ya Pak di luar negeri gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, baik. Kita perlu break sebentar. Nanti Pak Dr. John sabar ya Pak. Di sesi kedua ini full jatahnya kita minta sharing pengalaman Bapak untuk bisa memanage intelligent culture-nya ketika bertugas saat itu. Baik, Sobat Listeners, kita break sebentar. Kita kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Karakter bersama dengan Bapak Dr. Jacob Ezra dan Hadamas Harmony Ezra. Kemudian juga tamu ngobrol kita yang tidak kalah penting yang akan kita gali lebih jauh tentang pengalaman beliau memanage dan menguasai tentang sebuah kecerdasan berbudaya pastinya. Yaitu ada Bapak Dr. Jun Kuncoro. Beliau adalah seorang diplomat. Nah, kita kembali lagi bersama dengan Anda. Kami ingatkan, silakan pertanyaan bisa Anda kirimkan di 0812 11 12 959 dan juga bubuhkan
tuliskan tanda tangan Anda di secari kertas putih dengan menggunakan ballpoint berwarna hitam, bukan pensil ya, ballpoint berwarna hitam, dan cantumkan nama Anda. Nanti kita akan baca karakter Anda dari mulai sisi kekuatan Anda, kelemahan, dan hal yang harus dan bisa diantisipasi. Tapi nanti di sesi ketiga kita bicara tentang culture intelligence, a chip of for international survival. Kalau tadi Pak Jacob Ezra sudah menyampaikan dari sudut pandang beliau kenapa tema ini begitu penting, dan ada satu quote menarik yang saya kutip dari Mas Harmony Ezra. Beliau mengatakan culture intelligence it's a thing. Nah, ini saya izin ke Bapak Dr. Jun Kuncoro. Pak Jun, kalau kita melihat dari perjalanan karirnya Bapak, tadi saya sempat diralat ya, pernah menjadi direktur sekolah staf pimpinan luar negeri, kemudian konsul jenderal di Pakistan. Ini kan berarti kan ada 2 dari sekian banyak prestasi yang Bapak torehkan, dan itu semuanya berhubungan dengan culture, dengan budaya. Nah, apa kira-kira kejadian-kejadian yang bisa di-sharingkan sehubungan dengan intelligence culture ini yang mungkin nanti Smart Listeners bisa adopsi juga ketika berrezeki mungkin menjadi posisi seperti Bapak? Amin, mudah-mudahan. Nah, gimana Pak Jun? Terima kasih Mas Adam. Jadi pertama saya menambahkan, sebetulnya sekarang memang sudah tren migrasi ke seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat dari konteks itu, negara yang paling banyak bermigrasi itu Amerika. 6 juta orangnya ada di luar negeri. Kemudian negara dengan jumlah imigran terbesar ada di Amerika. Kemudian sekarang di Indonesia, berapa orang Indonesia ada di luar? Itu angkanya rata-rata perkiraannya ada 4 juta orang. Artinya memang secara faktual kita akan ada bergerak ke luar negeri, baik tinggal, migrasi, bekerja, sekolah, tadi ataupun apapun. Jadi culture intelligence atau kecerdasan budaya ini sangat penting, atau istilah Mas Oni tadi things. Nah, di tempat saya pernah bertugas di Malaysia, Italia, Belanda, dan terakhir di Pakistan dengan posisi yang berbeda-beda. Hal yang menarik adalah ketika saya ditugaskan sebagai direktur sekolah staf dan pimpinan Kemlu, sekolah jabatan tertinggi dari diplomat begitu. Saya lihat semakin tinggi seseorang itu semakin perlu peka terhadap budaya. Tadi Pak Dr. Yaakob menyebutkan di konteks Indonesia yang secara budaya saja sudah beda, mungkin terjadi gesekan. Karena padahal kita sehari-hari ada di sini, kita punya common values-nya adalah nilai Indonesia. Bayangkan itu ada di luar negeri yang tidak ada common values di atasnya. Jadi perlu dengan trik dan perlu dengan eksperimen. Jadi itu ada triknya sebetulnya bagaimana kita menghadapi tersebut. Jadi memang kecerdasan budaya itu sangat penting, terutama untuk orang yang memang kita hidup berpindah-pindah, apalagi diplomat pekerjaannya tidak hanya berinteraksi, tapi dia harus bisa meyakinkan, dan dia harus menyiapkan suatu playing field, satu lapangan di mana secara budaya tidak ada isu, baru dia bisa bergerak untuk bernegosiasi, berdiplomasi, dan perjuangkan kepentingan negara. Nah, kalau untuk pebisnis apalagi ya? Pebisnis mungkin bisa ditolerir karena dia mewakili individu. Nah, jadi ada hal-hal di mana yang bisa menjadi culture, suatu subculture dari suatu kebiasaan orang Jepang misalnya minum sake untuk melancarkan bisnis. Kebiasaan orang Cina misalnya makan-makan dulu sebelum deal bisnis. Itu juga bagian dari yang dilakukan oleh diplomat, walaupun tidak semua pasti sama. Gitu ya, kebiasaan-kebiasaan. Jadi selalu kalau kita pergi, pertama adalah harus baca buku 10 ciri-ciri budaya gitu. Ciri-ciri budaya satu negara. Kemudian kita buat suatu proses kayak eksperimen, observasi, refleksi, itu macam-macam gitulah. Jadi ada metode-metodenya. Artinya culture itu sesuatu yang tidak bisa satu sama dua, tetapi kita punya indikasi-indikasi kita gunakan untuk membaca suatu culture, membaca subculture, dan mungkin individual lagi nanti. Oke. Berarti idealnya butuh berapa lama waktu ke Pak Jun untuk bisa beradaptasi? Tadi kan Bapak mengatakan perlu baca buku tentang sebuah negara yang akan kita kunjungi. Nah, itu berapa lama adaptasinya? Secepat mungkin. Kalau bisa dalam tempo 1 minggu 1 bulan harus bisa. Gitu. Karena kan ada orang traveling dalam satu waktu, dia harus bisa baca itu. Kan kalau baca bisa di jalan ya. Kemudian dia mesti punya teknik-teknik stereotyping yang positif ya, untuk sebagai benchmark ketika merespon. Pada waktu kita menyampaikan, kita punya tentative respon, kita punya tentative beliefs. Jadi ketika saya bicara dengan Bapak, ketika saya mengungkapkan A, dia reaksinya tidak sesuai harapan, berarti saya harus adjust message-nya. Mungkin reference yang saya buat tentang stereotyping negara ini atau bangsa ini berbeda atau harus di-adjust sesuai dengan konteks
social culture-nya dia, level pendidikannya dia, exposure dia, kan dia berjalan kemana-mana gitu. Betul. Oke, baik. Saya izin ke Mas Harmoni dulu. Ini menarik ya Pak. Berarti seorang diplomat itu ini sebuah skill ya, bukan hanya sekedar posisi aja, sebuah fungsi. Dimanapun kita berada, kita harus bisa jadi representatif yang baik gitu ya, supaya kita nyambung, bisnis kita lancar, kita diterima dimanapun kita berada gitu ya. Kita juga bisa meyakinkan orang lain gitu. Nah ini saya terus terang aja, ini pasti pengalaman nggak cuma saya, pasti juga dialamin oleh banyak orang. Ini karena memang pendengar kita adalah leaders dan aspiring leaders, orang-orang yang jadi pemimpin juga, pebisnis juga. Kita pernah deal juga dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Betul sekali, tadi mentionnya menarik sekali. Memang orang Jepang itu biasanya sake untuk melancarkan bisnis. Nah terus terang Pak, saya nggak minum alkohol gitu. Saya minum alkohol ya pada ya intinya apalagi orang Indonesia Timur gitu kan. Itu mana mungkin kita meminum alkohol gitu kan, apalagi di negara Timur yang memang berbeda budaya. Nah apa yang harus kita lakukan kan, sedangkan kita deal dengan orang-orang Jepang juga yang memang harus ya happy-nya mereka seperti itu, bahagianya seperti itu. Apakah kita harus juga menurunkan nilainya kita untuk beradaptasi atau bagaimana tuh Pak menghadapi perbedaan-perbedaan ini? Yang menarik selalu ditanya, apakah kita mengadjust budaya orang akan hilang identitas kita itu. Saya bilangnya pokoknya yang boleh berubah mungkin isinya, tapi casingnya jangan. Menarik. Karena banyak orang yang saya pengalaman banyak menghadapi Indonesia migran di luar negeri yang terutama yang saya contohkan Italia nih, with all the respect, saya nggak humiliating, tapi casingnya yang dirubah, look like Italian gitu, tapi masih mentalitasnya Indonesia gitu. Nah ini sebetulnya yang harus dirubah. Nah kembali kasusnya Jepang, sebetulnya itu kan benchmark yang kita buat sebagai stereotype yang handbook of business dengan orang Jepang. Tapi kan punya segmen sebetulnya, punya segmen, dan dia juga mulai respect our culture. Jadi takarannya adalah who is ingin dapat dealnya gitu. Nah seperti itu timbang-timbang. Mungkin kalau di bisnis lebih terbuka, dan di Jepang pun punya segmen macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang mungkin dia tidak terlalu senang karaoke misalnya. Memang secara umum culture seperti itu memang ada. Oke. Tapi kita disesuaikan lagi. Baik. Sebelum kita masuk ke sesi ketiga, izin saya mau ke Pak Jacob Ezra. Pak Jacob Ezra, apa yang mungkin diperlukan sebagai sebuah bentuk karakter untuk bisa memahami tentang intelligence cultural ini? Ada 3 macam. Pertama, kita harus menjadi seorang yang adaptif. Beradaptasi dengan perbedaan itu harus dipelajari. Barang, orang, situasi. Kedua, kita belajar berespon benar. Ketika orang tidak benar, kita tetap berespon benar. Ketika situasi tidak benar, tetap berespon benar, seperti Dr. Jun katakan tadi, bahwa mungkin luarnya kita menyesuaikan, tapi di dalamnya kita tetap mempertahankan nilai-nilai kita. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, bagaimana saya sebut ini lebih fokusnya keahlian untuk ngeles gitu. Ngeles itu apa ya? Untuk diplomasi ya. Lebih diplomasi, betul. Diplomation skill ya. Nanti Pak Jun bisa mengajarin kita. Itu para diplomat itu jago sekali berdiplomasi. Ya, ngomong tidak itu bisa seolah-olah iya tapi enggak. Ngomong iya seolah-olah tidak tapi iya. Itu skill loh, itu skill. Benar. Ya, jadi beradaptasi, berespon benar dan berdiplomasi lah. Gitu ya, tapi intinya ngeles gitu. Ini skill yang harus dipahami dan juga di nurture lebih jauh lagi ya. Itu terjadi saat soal minum ya. Jadi pada saat itu kan tidak semua orang minum, Pak. Jadi ada yang teknik-teknik yang kita angkat, kita tempelkan saja, atau kita tuang sedikit, kita buang sedikit. Tapi itu teknik-teknik di mana kita tetap tidak kelihatan humiliating tamu. Atau kita katakan, kita seperti Pak Yoko bilang tadi, kita excuse dengan diplomatik, I have problem with my stomach. Nah itu ngeles. Tapi saya tutup dengan we are still a friend anyway. Di balik alasan harus ada pembenarannya juga ya. Keren.
keren. Itu dia. biasa. Ini gunanya Pak Jun datang. Oke, kita break sebentar. Semakin menarik bahasan kita malam hari ini. Ambil sisi positifnya aja ya. Karena saya yakin banyak sekali insight-insight menarik yang disampaikan oleh Pak Dr. Jacob Ezra, Pak Jun dan juga Mas Harmoni Ezra. Jadi Anda tinggal pilih mana kira-kira yang jadi pembekalan Anda kalau nanti Anda punya kesempatan untuk juga berdiplomasi. Ya mungkin tidak langsung di negara Indonesia tapi langsung menuju ke negara tujuan. Nah, kita break sebentar, kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Character, dan bersabar untuk Anda yang sudah kirimkan tanda tangan. Nanti kita akan coba bahas di sesi ini ya. Tapi saya masih akan terus menggali lebih dalam tentang culture intelligence bersama dengan Bapak Dr. Jacob Ezra. Ada juga tamu ngobrol kita Bapak Dr. Jun Koncoro dan juga Mas Harmoni Ezra, yang menjadi tiga
seru-seruan kita malam hari ini, tapi banyak insight gitu loh, bahwa seseorang itu perlu punya skill berdiplomasi ya Mas Harmoni ya, Pak Jacob Ezra ya, dan juga Pak Jun ya. Karena ini pentingnya kita untuk tetap saling menghargai, dan dengan harapan kita pun akan dihargai. Sedikit saya mau ke Pak Jun. Pak Jun, dengan memahami kontekstual berdiplomasi dalam tanda petik ya, ini bagaimana ilmu spesial dan tinggi ini yang tetap mengusung harga diri bangsa, tidak menjelekan harga diri orang negara kita kunjungi, itu ilmunya bisa dipahami sama seorang pekerja atau pelajar ketika mereka nanti berkesempatan juga. Ini kan waktunya mereka masih panjang. Nah, bagaimana pengertian penguatan culture intelligence bisa mereka pahami? Yang pertama-tama pasti kita harus pertama punya sikap openness ya. Jadi tidak judging, tidak lakukan judgment terhadap nilai orang, budaya orang. Itu paling gampang, sehingga mentally, psychologically kita terbuka dan kita menerima dia apa adanya. Nah, kemudian kedua, baru kita bisa menyesuaikan budayanya yang kita mau ya. Jadi saya ingat pertama saya ke Malaysia itu, saya pikir Malaysia itu sama. Ternyata ada slightly different antara Malaysia yang culture tercipta dari jajahan Inggris dan ada Melayunya. Jadi dia punya harga diri yang lebih tinggi dan dia menganggap orang itu hebat kalau sudah pernah ke London misalnya. Nah, itu trik-trik itu harus kita gunakan. Jadi kalau kita bilang saya datang, saya pernah ke London, itu dia respect. Itu kita jadi lebih nyaman berkomunikasi. Nah, Italia lain lagi. Italia itu sangat mengutamakan keluarga, terutama hormat sama ibu ya. Kalau nonton film-film mafia ya, hormat banget sama ibu. Jadi mereka kadang-kadang saya suka lucu, sexually udah mature, mereka udah boleh ini maaf ya, tidur dan segala. Tapi mereka masih kecil, seperti mamis boy, pergi ke rumah dipukul sama ibunya. Dan itu terjadi di teman sekolah anak saya, di mana saya ke rumah orang tuanya, saya pikir itu rumah dia. Ternyata dia masih tinggal sama orang tuanya lagi. Malah udah sudah dewasa. Dan dia diperlakukan seperti anak-anak. Dan tapi mereka punya nilai keluarga yang kuat. Jadi ketika, saya ingat Pak Yakob, anak saya lahir di sana, mereka keluarga tuh ngasih ucapan, di sini ada bayi yang sedang lahir dan jangan diganggu. Persis seperti suasananya kedekatan, sangat family. Lain lagi di Belanda, Pak Yakob pernah balik ke Belanda. Di Belanda sangat, ini Pak, sangat hitungan. 1 sen itu ditagih gitu ya. Dan kalau kita duduk ngopi di Belanda tuh nggak nyaman, tidak seperti di Italia. Selesai, beresin kopinya, pergi deh gitu. Kalau Italia tuh diajak ngobrol, kita cuma 1-2 euro tapi bisa ngobrol panjang. Belanda sangat ini kan Pak, sangat hitungan Pak ya. Jadi nilai-nilai tersebut akan beda. Jadi kalau kita bikin acara undang makan Belanda, gratis datang tuh Pak. Banyak gitu. Oh gitu. Iya, kalau Italia beda, senang. Jadi nilai-nilai itu beda, nilai beda. Menarik. Memang silakan Mas Ani. Oh iya, itu menarik sekali sih. Jadi maksud saya nilai-nilai yang apa yang justru kita hargai itu kan berbeda, mungkin bentuk penghargaannya di tempat lain. Jangan sampai ini mungkin yang bisa kita praktekkan di keseharian kita ya, smart listener, nggak harus sampai ke luar negeri gitu. Karena bicara culture tuh bicara soal tatanan kehidupan yang sampai di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh misalkan saya, Pak Yakob sangat suka dasi, saya nggak suka dasi, atau Pak Jun biasa aja sama dasi, ya kan? Saya kasih kadonya bukan dasi. Nah, jadi value-nya lebih rendah. Sedangkan Pak Yakob ngasih kado ke Pak Jun, jadi value-nya biasa aja. Ngasih ke saya malah buat apa dasi, saya nggak kepake. Mungkin saya kasih orang lain gitu. Nah, itu sih kan menjadi sebuah bentuk yang sebetulnya nilai value emosional dari seseorang supaya kita diterima itu mesti ngerti apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam sebuah negara, budaya dan rekan atau lingkungan kerja yang dimana kita memang geluti ya di situ. Jadi menurut saya bicara cultural itu nilai-nilai yang kita hargai, dan apalagi Indonesia beragam sekali ya, negara kepulauan, beragam budaya dan agama juga. Saya rasa ini menjadi penting ya untuk skill berdiplomasi itu ternyata menjadi bagian penting untuk kita disukai juga ya. Mungkin sulitnya kalau di antar bangsa kan kita tidak mengenal pribadi. Terus kita tidak menggunakan bahasa asing. Itu ada level-level nuansa bahasanya yang beda. Tambah PR lagi gitu ya. Jadi kita harus punya jargon-jargon yang pas, bercanda yang pas, ice breaking yang pas dalam bahasa asing. Itu kalau salah mulai ke laut aja bubar. Jadi saya pikir kalau dari bahasa sama bahasa Indonesia masih relevan, masih bisa di manage ya. Tapi udah berbeda bahasa, gunakan satu bahasa asingnya itu mesti beda gitu. Kita pikir mentransfer apa yang jadi pertanyaan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris fine, ternyata jadi kadang-kadang humiliating.
Misalnya saya nggak selalu tidak menghindari penggunaan kata umur. Saya mengatakan it seems atau yang sesuatu yang lebih halus lagi sehingga tidak merasa ditanya gitu, kayak status perkawinan lah, atau misal apa dengan cara beating around the bush, muter-muter dulu. Nggak bisa seperti langsung dalam bahasa Inggris ya padahal. Oke, perlu skill juga ya berarti ya. Ya, nanti mungkin ada pendidikannya Pak Jacob. Saya baru mau nanya. Gimana Pak Jacob Ezra tentang karakter yang disampaikan oleh Pak Dr. Jun tadi? Jadi menurut saya dalam cultural intelligence itu harus belajar intelijen yang lain, yaitu intellectual intelligence. Intellectual intelligence. Iya, Pak Jun ini saya hormati karena beliau itu very smart. Ya, dan people intelligence. Ya. Oke. Intelektual itu kan logical, Yes. ya, wisdom. Tapi juga people intelligence. Tapi tidak kalah penting juga yang namanya spiritual intelligence. Oke. Jadi ketika kita percaya bahwa bukan agamanya tetapi bertuhannya, maka kita di negara manapun, ketemu dengan orang manapun, kita sebagai ciptaan Tuhan yang termulia, tertinggi ini bisa saling menghormati. Oke. Tadi diomong tidak boleh nanya umur ya, dan menurut saya tidak pantas ya menanya agama. Tidak boleh. Oke. Jadi ada intelligence yang lain yang harus menyertai cultural intelligence. Salah satunya adalah intelektual, Oke. people, dan spiritual. Itu dari saya sih. Berarti ini relate dengan statement Pak Jacob pertama tadi tentang adaptif ya. Betul. Oke, semakin cepat kita belajar tentang sebuah kebudayaan, Pak Jun ya. Ini saya coba hubungkan dengan apa yang disampaikan Pak Jacob. Berarti semakin aman pula dan nyaman kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar di budaya tertentu ya. Dan kita dapat acknowledge, kita dapat informasi cepat dan hidup kita lebih mudah. Nah, saya mau menyebutkan betul yang Pak Yakub bilang tadi soal agama. Jadi bukan agama tapi bertuhannya. Saya punya peristiwa Pak. Saya waktu itu pada bulan Ramadan, saya bertugas di Napoli yang sangat panas. Napoli sangat panas. Kawan saya itu agamanya Katolik, yang kawan orang Itali. Kita saling bertanya gitu. Kok kamu bisa sih puasa di tengah panas gini? Terus saya bilang ini karena saya memang meyakini agama saya. Terus tapi kamu juga mencintai Tuhan kamu, kan dia pakai salib. Gitu. Iya, karena saya juga tradisi saya. Jadi kita bermula dari hal yang tabu tadi agama, tapi kemudian kita jadi melting karena kita saling mempercayai bahwa soal itu adalah yang melekat. Jadi kita tidak judging tadi. Saya menghargai dia mengatakan jujur, kami memang memakai ini sebagai bagian dari lahir sampai mati kami ke gereja. Tapi kan tidak semua yang kami pakai itu seperti yang Anda lihat gitu. Jadi dia punya nilai yang saya hormati, demikian juga dia menghormati nilai saya. Panas-panas puasa sih gitu kan. Jadi memang betul Pak yang Pak Yakub bilang people skill itu paling penting karena bisa peka Pak nangkap karena banyak ada ekspresi micro expression yang kita tangkap counterpart kita nggak suka. Nah gitu. Nah itu kita rubah lagi. Ini budaya kita atau cara komunikasi kita yang salah atau message saya yang belum masuk nih gitu. Jadi memang kita harapkan Pak Yakub buka yang training untuk pacaran. Saya ngelamar ya Pak. Jadi Mas Daryl silakan. Saya tidak pernah lupa perkenalan saya pertama kali dengan Mas Jun ini adalah ketika beliau diutus oleh Bu Menteri waktu itu, Ibu masih jadi duta besar ya, Pak Ibu Retno di Belanda, menjadi ketua panitia Natal. Saya pikir beliau Kristen, padahal tidak. Beliau Muslim. Ya, istrinya berhijab. Ya, yang diundang itu seluruh gereja Katolik, Kristen semua di gedung kedutaan. Ada saya ingat 300 itu. Dan beliau berbaur dengan berbahasa yang sangat Kristiani, puji Tuhan dan lain sebagainya. Itu kita semua tidak pernah berpikir bahwa beliau itu seorang Muslim yang taat gitu loh. Sampai terakhir barulah Masya Allah, luar biasa ini orang satu ini. Ketika Dr. Alex bilang,
Pak Jun ini Muslim. Itu dahsyat, dan di situ kekaguman saya sampai hari ini. Saya hormati beliau sebagai seorang sahabat yang berbeda agama tetapi punya tujuan dan nilai yang sama, yaitu menolong sesama. Amin. Demikian. Ini statement terakhir Pak Joko, bukan diplomation skill ya, tapi kemampuan beradaptasi ya Pak Jun ya. Break sebentar ya Pak. Kita tahan dulu, nanti kita akan bahas sedikit beberapa tantangan yang sudah masuk di sesi terakhir. Sesi keempat, tetap bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Karakter. Rame banget malam hari ini, tapi saya yakin ini insight-nya begitu banyak yang bisa Anda dapatkan. Dari mulai Anda yang mungkin nggak yakin, aduh nggak mungkin deh saya bisa pergi ke luar negeri memahami budaya mereka, atau skop terkecilnya, aduh nggak mungkin deh saya bisa ketemu dengan seorang menteri memahami tentang budaya dan juga etikanya. Tapi semuanya itu terbantahkan dari statement yang disampaikan oleh Pak Dr. Jun Kuncoro, Pak Dr. Jacob Ezra, dan juga Mas Harmoni Ezra. Nanti kalau Anda mau belajar lagi, silakan putar ulang tayangan ini, karena semua kontekstual bahasan tentang intelligence cultural itu dibahas malam hari ini. Nah, tadi saya sempat menjanjikan saya sediakan waktu sedikit di sesi terakhir ini untuk membahas tanda-tanda yang sudah masuk. Ini datanya sudah saya berikan langsung ke Mas Harmoni. Mas Harmoni, silakan. Boleh langsung kita mulai. Jadi dalam konteks pembicaraan pada malam hari ini, budayanya kita juga ya di Smart Character selalu membaca tanda tangan. Ya. Buat smart listeners yang ingin dibacakan tanda tangannya, jangan lupa untuk difoto aja di WhatsApp, tapi tolong tanda tangannya di kertas putih ya. Lalu menggunakan pulpen hitam atau biru bebas, tapi jangan pakai spidol ataupun pensil. Lalu tulis nama Anda di bawah tanda tangannya. Oke. Ya, lalu kirimkan ke nomor ke 0812 11 12 959. Nah, bagi Anda yang belum sempat untuk dibacakan tanda tangannya, nanti ditunggu aja. Makanya pantengin terus acara Smart Character Radio Talk. Nanti barangkali Anda mendapatkan giliran untuk dibacakan tanda tangannya. Oke. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini ada Pak Widiarso Adi Sasongko. Saya melihat bahwa Anda ini adalah seseorang yang, nah ini hangat ya, ramah, baik hati. Anda juga tipikal orang yang butuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pembicaraan pada malam hari ini, Anda harusnya bisa menjadi diplomat asal Anda belajar dulu, gitu ya, gitu. Jadi tipikal yang bisa karena terbiasa. Oke. Gitu, bisa karena terbiasa. Tapi bukan tipikal orang yang langsung mudah beradaptasi, langsung nyemplung gitu, enggak. Gitu ya. Nah, selanjutnya Pak Purhadi Sunoto. Ya, saya cepat aja ya. Nah, kalau Pak Purhadi ini justru kalau dalam konteks pembicaraan pada malam hari ini bisa nih. Karena saya melihat nih Anda energinya besar ya. Anda ini bisa suka ngobrol sama orang, ketemu orang. Itu tuh nggak capek untuk bisa ketemu gitu dan bisa sharing sama satu dengan yang lainnya. Okay. Anda juga tipikal orang yang juga cukup ngotot ya gitu. Kalau misalnya sudah punya, mungkin hati-hatinya adalah perhatikan lawan bicaranya aja, karena energi Anda terlalu besar gitu ya. Nah, selanjutnya Loh Jenawi Pancaranga gitu ya. Saya melihat nih justru Anda tergolong introvert kalau Anda ini ya. Anda tipikal orang yang pendiam, nggak banyak bicara. Anda setia. Anda tipikal orang yang berpikir sebab akibat kalau melakukan sesuatu. Nah, ini dalam konteks pembicaraan pada malam hari ini Anda bisa menjadi diplomat ya. Baca bukunya dulu tadi 10 ciri-ciri di negara tertentu, apa yang boleh dan tidak boleh, kebiasaan apa yang dihargai dan lain sebagainya harus tahu gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Naomi Naibaho, saya melihatnya Anda seseorang yang ceria, hangat ya. Ini Anda bisa disukai, gampang sekali disukai gitu ya. Anda juga pendengar yang baik ya, konselor yang baik juga. Titik kritisnya Anda memang cenderung hati-hati, gampang ikut gitu ya. Gitu. Jadi pergaulannya baik, ngikutan baik. Pergaulannya buruk, ikutan buruk. Nah, hati-hati sama pergaulan Bu Naomi. Nah, terakhir untuk Pak Bambang. Nah, ini kelihatan nih Pak Bambang tipikal orang yang strict nih. Ya, yang enggak. Boleh enggak gitu. Kalau saya ngeliat nih tipikal yang nggak banyak bicara, tapi kekuatannya memang penegak aturan ya gitu. Jadi tipikal yang kalau bicara atau berjanji itu berhati-hati. Jadi dan kalau dia Pak Bambang juga, Pak Bambang 3N ya, 3.n, ini Anda kalau misalnya sudah berjanji, Anda akan secara otomatis inisiatif, bahkan lembur pun harus ditutasin karena you are a man of your words gitu. Wow, luar biasa. Ya. Berarti ada 5 yang kita bahas ya. Betul. Nah, nanti buat Anda yang baru kirim tanda tangan, jangan khawatir, pekan depan cukup kita bahas lebih jauh ya. Oke, kita balik ngobrol lagi. Waktu itu semakin pendek untuk di sesi terakhir ini. Saya sedikit minta tips deh dari Pak Dr. Jun. Karena begini Pak, banyak orang yang belum memahami tentang kecerdasan. Ada juga yang mungkin hanya sekedar bisa ngomong, bisa berinteraksi dengan sesama saja sudah merasa cerdas. Padahal kan skupnya nggak seperti itu aja. Banyak pemahaman-pemahaman lain yang mungkin bisa dipahami. Apa tips yang bisa Bapak sampaikan? Jadi sebenarnya ada 3 nih. Kita tahu, kemudian kita paham, kemudian kita adaptasi. Jadi ada macam-macam orang yang tahu saja tapi tidak bisa diterapkan gitu. Jadi tadi udah baca buku tadi ya 10 ciri-ciri budaya. Selalu yang paling diperhatikan adalah satu, cara memperlakukan wanita. Salah satu value yang selalu ada. Karena kalau salah bisa jadi kecelakaan.
Oh. Terus yang masalah cipika-cipiki ya. Kalau misalnya di Belanda terus 3 kali Pak ya. Di beberapa negara 2, di beberapa negara nggak boleh cium. Nah, jadi itu harus tahu hal yang sangat-sangat simpel. Mengundang atau memberi hadiah. Kita mau baik tapi dianggap kita bribery atau menyogong atau dianggap kita merendahkan. Jadi occasion juga nggak boleh setiap saat kita beri hadiah. Misalnya tahun baru atau Natal saja atau pas dia ulang tahun. Jadi nilai-nilai tersebut harus diketahui, kemudian dipahami juga dan harus kemudian baru kita laksanakan. Nah, kalau saya cuma punya satu kunci adalah kalau knowledge kita bisa baca, yang paling penting adalah kita open untuk menerima hal yang baru sehingga seluruh panca indera kita terbuka. Untuk bisa nangkep, kita mesti punya people skill tadi istilah Pak Dr. Yaakob Ezra, dan kita punya kepekaan untuk mengadapt semua nilai-nilai tadi karena selama proses berdiskusi atau ngobrol itu seluruh panca indera kita bekerja, kita menangkap mana yang kita mesti tahu, mana yang kita adjust, mana yang kita harus rubah. Jadi harus terus berproses. Jadi empati itu sangat penting. Karena kalau kita udah salah menempatkan orang, lebih baik kita look up pada seorang. Karena kita nggak pernah tahu posisi dia, nggak pernah tahu nilai-nilai dia, daripada kita look down dan kita kecelakaan nanti. Ya, baik. Pak Dr. Yaakob silakan. Musuh daripada cultural intelligence ini adalah egois. Jika kita egois, kita tidak mungkin bisa menghargai orang lain, beradaptasi, memahami. Karena yang dipikir selalu untung buat saya apa. Saya mengenal Dr. Jun Gunchoro adalah orang yang tidak egois. Beliau orang yang berbagi hidup, berbagi ide, berbagi pikiran. Dan selalu bersifat ingin melayani orang lain. Itu sebabnya kehadiran beliau malam hari ini lebih daripada beliau yang bisa katakan. Karena beliau sudah membuktikan di beberapa negara, di Italia, di Belanda, bahkan Napoli, bahkan di Pakistan. Ya, saya percaya bahwa egois itu musuh, ya, dalam keluarga juga, dalam bisnis juga. Setuju. Jadi mohon kita lawan egois. Ciri egois cuma satu, egosentris. Kepentingan buat saya apa? Coba itu dinomorduakan. Kepentingan buat orang lain itu apa? Itu pesan dari Pak Yaakob. Oke, luar biasa. Tuan rumahnya silakan Mas Arwani. Baik, terima kasih Smart Listener sudah mendengar, dan saya simpulkan pembicaraan pada malam hari ini bahwa kita kalau mau beradaptasi, kita harus menyadari bahwa kita ini hidup dengan perbedaan penghargaan yang berbeda-beda. Apa yang kita hargai sama orang lain hargai berbeda. Mari belajar untuk mulai bertanya bukan apa yang kita sukai, karena kita cenderung memperlakukan orang dengan cara apa yang biasanya kita sukai. Jadi kita mulai belajar bertanya, mengerti apa yang orang lain sukai, apa yang orang lain hargai, sehingga kita karena bicara egosentris seringkali nggak disadari. Tapi mari sama-sama belajar untuk meningkatkan empati. Cara beradaptasi adalah kita harus meningkatkan empati, mau dengan bertanya, mendengar sebelum kita berbicara, menyimpulkan berdasarkan data dan fakta dari pendapat banyak orang dulu sebelum kita menyimpulkan tanpa ada pendapat dan fakta. Nah itu ya sesederhananya adalah sesederhana kita menghargai orang lain sebetulnya. Baiklah, itulah 3 statement penting yang dikerucutkan pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan malam hari ini, kita ajak Anda untuk slow dan mendengarkan peredaman berikut ini. Smart Listener, Pak Jun tadi katakan ada 3 hal. Mari kita mengetahui, memahami, baru kita bisa beradaptasi. Saya setuju bahwa tanpa pengetahuan kita tidak mungkin mendapatkan pemahaman. Tapi untuk mengetahui, kita perlu merelakan panca indera kita untuk melihat, mendengar, merasakan apa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan lupa, ada beda antara kita sesama manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia bukan binatang, manusia bukan benda, tapi manusia punya perasaan, punya pikiran, punya kebutuhan. Setelah itu barulah kita memahami setiap perbedaan perilaku,
perbedaan perkataan. Dan yang paling penting yang tadi Pak Jun singgung, mari kita menghormati sesama kita. Itu adalah dasar dari menghargai perbedaan-perbedaan. Mengetahui apa yang dia tidak sukai, mengetahui apa yang dia butuhkan. Itu adalah pemahaman yang paling dasar. Dan akhirnya, kata beradaptasi yang disampaikan oleh Pak Jun tadi adalah kata yang mulia sekali. Bagi saya beradaptasi adalah mengesampingkan kepentingan saya dan mengedepankan kepentingan orang lain. Bagi saya adaptasi adalah menjawab kebutuhan orang lain dan mengesampingkan keinginan kita. Smart listener, mari kita belajar mengetahui siapa sesama kita, apa yang terjadi dengan mereka, dan kita mulai memahami kebutuhan kita sendiri dan menjawab kebutuhan sesama kita. Akhirnya, janganlah kita tinggal diam. Lakukan sesuatu di sekeliling kita. Apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita lihat, dan kita lakukan. Lakukanlah. Jangan tunda. Siapa tahu besok tidak ada hari untuk menebusnya. Wow, luar biasa. Merinding saya dengerinnya. Boleh tepuk tangannya sebentar Pak Jun ya, dan juga Mas Sony ya. Oke, dan inilah akhir perbincangan kita dalam program Smart Karakter yang spesial menghadirkan Bapak Dr. Jacob Ezra, juga hadir tamu ngobrol kita Bapak Dr. Jun dan juga Mas Harmony Ezra. Semoga bermanfaat, tapi intinya adalah bagaimana kita mampu beradaptasi terhadap diri kita, lingkungan sekitar, dan hindarkan atau nomor 2 dan 3 kan egoisme. Utamakan kepentingan umum, baru kepentingan pribadi kita. Saya Darul Adam. Saya Harmony Ezra. Saya Jacob Ezra. Saya Jun Kuncoro. Smart Karakter, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.